Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hari-hari yang telah kami lewati, sehingga kami bersyukur hari ini kembali kami dapat beribadah walaupun dalam segala keterbatasan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami. Dan kami percaya ketika dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan Yesus hadir dan melawat setiap kami. Sebentar kami akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus mampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Dan terlebih dari itu, Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Roh Kudus memampukan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu hari ini. Amin. Jika kita adalah seorang pekerja keras, tentu kita akan paham betul dengan sebuah kata bernama semangat. Semangat itu bukanlah tenaga, tetapi seringkali punya kekuatan besar yang mampu mendorong kita untuk terus maju meskipun tenaga kita sudah terkuras. Semangat itu apa Bapak Ibu Saudara? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat itu berarti kekuatan atau kegembiraan atau gairah yang berkaitan dengan batin. Menurut Thesaurus Bahasa Indonesia, semangat itu berarti antusiasme, dorongan, energi atau gairah. Dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali semangatlah yang berperan penting dalam keberhasilan kehidupan. Semangat bisa memulihkan stamina dan kekuatan untuk terus berjuang walau tubuh dan pikiran kita sedang terasa lemah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Lemah Semangatmu. Kita sering membaca, mengetahui atau bahkan mengenal orang-orang yang tingkat pendidikan relatif rendah, tetapi semangat juang mereka tinggi sehingga mereka berhasil. Sekarang ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah Tuhan menghargai apa yang namanya semangat? Dan juga pentingkah semangat di mata Tuhan? Kalau kita mencermati lebih jauh, semangat itu berbicara tentang kekuatan yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Ya, itu memang betul. Lalu bagaimana kaitannya? Apa hubungannya semangat dengan Tuhan? Kita sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa Tuhan sangat menghargai semangat yang tinggi dari anak-anaknya. Kita bisa melihat hal tersebut dalam begitu banyak ayat di dalam Alkitab. Tetapi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Pasal ini menuliskan sejarah Raja Yehuda yang bernama Raja Asa yang melakukan reformasi kepada bangsanya, kepada seluruh rakyatnya yang dipimpinnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 terlebih dahulu.
kondisi yang dihadapi oleh Raja Asa, walaupun di pasal sebelumnya, pasal 14, ketika Asa meneruskan pemerintahan kerajaan Yehuda dari ayahnya, dan dia sudah dihadapkan dengan peperangan, dan oleh karena penyertaan Tuhan, Asa berhasil memenangkan peperangan itu, tetapi kondisi Yehuda pada waktu itu belum benar-benar pulih sebenarnya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, akibat dosa dari Salomo, maka kerajaan Israel itu dibagi dua. Menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan selama beberapa keturunan terjadi perang saudara, termasuk pada zaman Raja Asa ini. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Ayat yang ke-6, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Itulah kondisi yang dihadapi oleh Raja Asa. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, seorang nabi Tuhan yang bernama Asaria bin Oded, dia pergi menemui Raja Asa di dalam ayat yang kedua. Asaria pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Sebuah peringatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Allah kepada Raja Asa. Sebelum Raja Asa mereformasi bangsa Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan di dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 tadi, jelas sekali Allah berfirman kepada Raja Asa melalui nabinya, Nabi Azaria. Bagaimana Raja Asa memiliki tugas untuk mereformasi kehidupan, tatanan kehidupan dari orang-orang Yehuda pada waktu itu. Sedangkan kondisi yang terjadi, kondisi yang tidak menguntungkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menjanjikan upah bagi orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi di dalam ayat yang ke-7. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Raja Asa belum melakukan. Raja Asa baru mau melakukan reformasi kepada orang Yehuda. Tetapi Raja Asa sudah mendapat peringatan, syarat-syarat yang harus dilakukan. Ayat yang kedua dan ayat yang ke-7 itu syaratnya. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6 itu kondisi atau situasi yang terjadi pada waktu itu. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Raja Asa mau melangkah, Raja Asa sudah memiliki batasan atau hal-hal yang harus dilakukan. Di sini dapat kita lihat lebih jauh Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah selalu beserta dengan Allah, ayat yang kedua. Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu
beserta dengan Dia. Ayat yang ke-9 kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Perintah yang pertama adalah bahwa Raja Asa beserta seluruh rakyatnya harus berserta dengan Tuhan. Ayat yang ke-9, Raja Asa mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang, memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Kalau kita bandingkan dengan ayat yang ke-9 ini, banyak orang-orang yang dulu mendukung Israel berbalik mendukung Raja Asa beserta bangsa Yehuda. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan tentu oleh nenek moyang mereka yaitu Daud, itu memihak kepada Raja Asa. Orang-orang ini berbalik memihak dari memihak Israel menjadi memihak bangsa Yehuda. Karena mereka melihat Allah beserta dengan Raja Asa. Hal ini tidak mungkin terjadi jikalau Raja Asa tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara nanti juga bisa melihat di dalam ayat yang ke-14. Tapi Bapak Ibu Saudara kita akan melihat lebih jauh. Hal yang kedua, setelah Raja Asa melibatkan Tuhan dalam hidupnya, dalam tugas tanggung jawabnya memimpin umat Yehuda pada waktu itu, juga Raja Asa mencari Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Asaria kepada Asa. Ayat yang kedua, setelah beserta dengan Tuhan, yang kedua adalah mencari Tuhan. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui. Mencari Allah. Setelah yang pertama tadi selalu beserta dengan Allah, yang kedua adalah mencari Allah. Di dalam ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-15 dari 2 Tawarikh ini, demikian firman Tuhan, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Tidak cukup sampai di situ, ditambah lagi dengan segenap hati dan jiwa. Tidak hanya sekedar mencari, ketemu ya sudah, bukan seperti itu, tetapi melibatkan seluruh hidupnya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan dengan Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nats ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala dalam ibadah tengah minggu atau ibadah doa awal bulan hari Rabu yang lalu. Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Setelah kita membaca Matius 7 ayat 7 sampai 8, kita bandingkan di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku.
Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang engkau. Bapak Ibu Saudara, mencari Allah. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 tadi firman Tuhan Yesus jelas sekali. Lalu di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dan 13 saja, kita bisa semakin yakin bahwa ketika kita mencari Allah, maka Allah akan berkenan untuk ditemui. Ada hal yang sangat menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Muncul pertanyaan. Ketika kita membaca terutama Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Apakah akan ada waktunya Allah tidak lagi berkenan untuk ditemui? Ini hal yang sangat menarik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jelas hal itu akan terjadi. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Yang kita tahu adalah sekarang ini Tuhan Yesus sudah berada di surga. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, selama Tuhan masih berkenan ditemui, maka yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan pertolongannya yang ajaib. Dan kalau Tuhan Yesus sudah datang kali yang kedua, maka kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai di sini saja kita sudah menjadi semakin jelas bagaimana kita harus tetap semangat. Selalu beserta dengan Allah, mencari Allah. Lalu yang ketiga adalah tidak meninggalkan Allah. Kembali kita melihat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15. Kita akan melihat ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Tidak meninggalkan Allah. Ayat yang ke-15. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Tidak meninggalkan Allah. Kita bandingkan Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ibrani pasal 10 ayat yang 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, tidak meninggalkan Allah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak meninggalkan Allah, kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus karena kita tahu bahwa jikalau kita ada, sampai saat ini kita ada, itu semua oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan kita. Dalam konteks Raja Asa di dalam 2 Tawari 15 tadi, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Setelah Raja Asa melakukan 3 hal tadi, selalu beserta dengan Allah, mencari Allah, dan tidak meninggalkan Allah, dan itu menimbulkan semangat yang baru, seperti dalam ayat yang ke-7. Jangan lemah semangatmu karena ada upah yang menunggu. Maka yang terjadi adalah di dalam ayat yang ke-19 dari 2 Tawari pasal 15. Tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Allah memberikan kedamaian kepada umat Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Asa. Lalu ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, jangan lelah semangatmu. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat menghargai semangat kita, orang-orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semangat kita itu tidak didasari dengan bergantung kepada diri kita sendiri. Semangat itu muncul karena apa? Karena kita percaya. Ketika kita selalu beserta dengan Allah, Allah menyertai kita. Dan ketika kita mencari Allah, maka Allah berkenan ditemui dan akan terus menolong kita. Dan juga tidak meninggalkan Allah. Karena kita tahu bahwa sumber kekuatan kita adalah dari Allah saja. Itulah yang membangkitkan semangat kita. Dalam konteks kehidupan sekarang ini. Firman Tuhan Bapak Gembala minggu yang lalu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagi kita pun Bapak Ibu Saudara, kita jangan lemah semangat kita. Jangan lemah kekuatan batin kita. Jangan lemah antusias kita, dorongan kita, energi kita, dan gairah kita dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Sekali lagi, bukan karena kita punya sesuatu mengandalkan diri kita yang membuat kita semangat. Walaupun di luar sana banyak sekali yang mengatakan itu semua muncul dari dalam hidupmu. Sumber kesuksesan adalah dari dirimu sendiri. Bagaimana sikapmu dan sebagainya. Tetapi bagi kita orang percaya, yang menjadi sumber semangat kita adalah karena kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Dan itu menjadi suntikan bagi jiwa kita. Menimbulkan semangat yang baru. Didasari dengan terus berharap kepada Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Amsal 18 ayat yang ke-14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Mari Bapak Ibu Saudara, situasi sekarang ini ya, begitu berat, begitu sulit. Tetapi kita jangan sampai kehilangan semangat kita. Sebab kita tahu siapa yang kita percaya. Ketika kita terus beserta dengan Allah, mencari Allah, dan tidak meninggalkan Allah,
kita sungguh yakin dan percaya semangat itu akan selalu muncul dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan kerjakan firman-Nya. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Dan itu dibarengi dengan ketaatan kita. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, hadapi dengan semangat. Percaya kepada janji Tuhan. Rasakan kebaikan dan penyertaan-Nya. Dan terus pegang dengan iman. Iman mampu menumbuhkan dan mengobarkan semangat dalam diri kita. Dan iman itu akan terus menjaga semangat kita tidak redup. Sehingga kita memiliki semangat yang tinggi dan tahan uji. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat kita, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita, yang selalu berkenan untuk ditemui, dan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Mu punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang
bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak kehilangan semangat. Jangan lemah semangat kami. Seperti yang Tuhan firmankan bahwa kami harus terus mencari Allah, beserta dengan Allah dan tidak meninggalkan Allah. Sehingga itu terus menjadi sumber semangat kami dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat Damai Sejahtera dimanapun mereka berada, yang sekarang ini bersama-sama beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati dalam rumah tangga, Tuhan Yesus memberkati dalam usaha pekerjaan, anak-anak, menantu cucu, Tuhan juga memberkati. Setiap doa permohonan yang dipanjatkan, Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami. Tuhan Yesus memberkati. Cukupkanlah Tuhan pandemi ini segera berakhir, sehingga kami dapat kembali beraktivitas secara normal. Dan jikalau memang kami harus menjalani kehidupan dengan kehidupan yang baru, tatanan yang baru, Tuhan Yesus terus mampukan kami, berikan kami hikmat sehingga kami dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik untuk melindungi diri kami juga orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami percaya sepanjang minggu ini Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan melindungi kami. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan pelindungan darah Yesus juga kesehatan selalu ada dan menyertai kita semua beserta seluruh isi rumah kita sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.